Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ahu Ari Hobi Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencoblos baterai miliknya MGX Bux 20 AIS 4K yang kondisinya gembung seperti ini. Gembung seperti ini akan sulit masuk ke drone karena ini posisi yang tengah ini, sekat ini dia gembung, akhirnya akan nyangkut di bodi drone. Dia akan nyangkut di bodi drone. Contohnya ini ya. Contohkan ini. Sempit sekali karena gembung. Masuknya sempit sekali. Baik, saya akan memberikan tutorialnya cara mengkempiskan baterai ini. Kita buka dahulu tutup yang di bagian dekat modul ya, seperti ini. Ini mudah kok teman-teman nongkelnya. Hanya menggunakan obeng minus nanti buat nyopot ini. Di sini ada baut 1 2 3 4. Kita lepas seperti ini. Oke, setelah itu kita lepas tutupnya. Ini ada baut lagi teman-teman, baut yang terdapat di atas ini. Tuh, 2. Dilepas juga ya. Oke, setelah terlepas kita angkat saja ini modulnya. Akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita keluarkan sel ini yang sudah gembung tadi. Kita dorong karena udah gembung parah ini, jadi sulit sekali mengeluarkannya. Setelah itu kita lepas saja ini covernya. Oke, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat nih gembung nih ya, gembung ya. Ini jika ditekan-tekan gini akan terasa sekali ini seperti balon ini. Oke, kita cukup merobek dikit aja. Jadi bagian ini hitam ini adalah pembungkus sel yang paling luar. Jadi yang kita coblos itu bukan yang sini teman-teman. Yang kita coblos itu bukan yang hitam ini. Karena ada beberapa tutorial yang memberikan tutorial mencoblos tapi di bagian hitam. Bahkan ada yang kondisinya masih di dalam casing, masih ada bungkus ini juga. Tahu-tahu main coblos aja di sini terus tempel stiker. Percuma teman-teman, karena gasnya juga akan merembes lagi karena yang di stiker yang bagian luar. Sedangkan kita kan yang kita inginkan yaitu yang dicoblos, dikeluarkan gasnya dan ditambah lagi dengan plester, kan harusnya kan selnya atau pembungkus yang utama. Kalau pembungkus ini yang hitam ini adalah pembungkus luar. Ini disobek saja teman-teman, tapi nyobeknya hati-hati ya. Nanti kalau nyobeknya nggak hati-hati malah mengenai pembungkus yang utama atau yang dalam. Kita sobek dikit aja seperti ini. Kalau udah gitu tinggal kita kelupas pakai kuku kita atau kita manual gini aja. Teman-teman bisa lihat ya, kita cukup mengelupas bagian ujung aja teman-teman, seperti ini.
sudah cukup. Nah teman-teman, cukup mengelupas yang ini aja, yang hitam yang bagian besar ini atau yang sebagian panjang ini nggak usah, nanti takutnya akan repot nanti kalau kembung lagi tidak ada yang menahan ini pembungkus utamanya. Kalau pakai plester kan terlalu lentur ya, tapi kalau yang ini pembungkus yang hitam bawaan ini dia kuat. Oke, selanjutnya kita siapkan jarum pentul ya. Mana? Bisa jarum pentul, bisa peniti, sama aja. Sebelum kita menusuknya, menusukkan jarum, sebaiknya baterai ini kita tekan dulu. Kita tekan agar udaranya itu mengumpul semua di bagian ujung sini, baru kita coblos. Dan nyoblosnya jangan lurus teman-teman, jangan tegak lurus begini. Jika lurus begini nanti jarum akan mengenai sel yang ada di dalam, nanti malah kebakar, nanti bahaya. Jadi kalau nyoblos miring ya teman-teman, miring gini. Bisa lihat ya. Oke, sudah ya, udah ya. Nih kelihatan nih lubangnya nih. Nih kita tinggal urut aja. Kalau udah kita lubangi, gasnya kita keluarkan dengan cara menekan-nekan gini. Kita keluarkan gasnya. Oke ya, perhatikan ini gas yang sel sebelahnya ini udah habis gasnya, udah pipih lagi. Dan lubang yang tadi kita buat mengeluarkan gas ini, pertama-tama alangkah baiknya dikasih atau ditetesi lem G dahulu. Setelah lem G kering, baru kita kasih plester bisa, atau kita menggunakan tambal panci teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, tambal panci yang warnanya juga silver seperti ini, mirip-mirip aluminium foil, tapi dia ada perekatnya atau plesternya. Oke, kita coba dulu dengan menggunakan lem G dulu, lem G atau lem Korea. Oke, kita teteskan di bagian lubang tadi, dikit aja. Oke, kalau udah seperti ini lem G-nya ada di sini ya. Lem G-nya udah menutupi lubang, diamkan sampai kering dulu. Baik, ini kondisi lubang yang saya kasih lem G tadi udah agak kering. Kemudian saya akan mencoblos lagi bagian sebelahnya. Tadi yang sini juga kembung ya. Seperti tadi kita ulangi, kita tekan di sini agar gas dia ngumpul di bagian ujung ini. Udah. Oke, sebelah sini sudah saya kempisin, yang sebelah sini juga sudah saya kempisin. Sekarang tadi yang sini ya belum dikasih lem Korea atau lem G, kita kasih lem G. Kita tunggu sampai kering dulu. Baik teman-teman, ini lem G nya udah kering ya. Sekarang kita coba untuk memberikan plester dulu. Berhubung saya stok tambal pancinya habis, kita menggunakan plester aja seperti ini. Kita pastikan udah kuat ya, lem juga sudah kering.
kemudian plester atau lakban ini juga udah betul-betul merekat kuat. Baru kita rapikan. Teman-teman. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini udah bisa dipasang sih, karena udah tertutup ya lubang bekas jarum tadi. Agar lebih rapi, agar warnanya ini sama, kita pakai ini ya, solasi kabel. Nah, yang sama-sama hitam kan, seperti ini teman-teman. Agar warnanya sama. Dah, seperti ini. Setelah itu baru kita tempel kembali ini stiker-stikernya milik baterai ini. Jika tidak lengket, kita menggunakan double tip ya. Kita gunakan double tip seperti ini yang banyak dijual di toko-toko alat tulis atau tempat fotokopi biasanya. Oke. Seperti ini. Oke teman-teman, udah rekat kembali ini. Kita pasang kembali di casingnya. Diperhatikan ya untuk posisi konektor ini. Posisikan seperti casingnya ini, jangan terbalik. Pasangnya seperti ini aja. Hati-hati biar stikernya nggak sobek nih. Oke teman-teman, seperti ini. Tuh udah lumayan kan, tuh udah lumayan, tidak kembung kayak tadi sebelumnya. Kita pasang kembali modulnya. Kita pasang lagi grupnya ke sini. Kita pasang kembali, tutup paling luar. Setelah itu kita pasang kembali, tutup yang sini ya. Oke teman-teman, selesai ya. Nih diperhatikan nih, udah mendingan nih. Ini cuma karena casing tadi nih, karena efek kembung yang awal tadi. Ini udah mendingan nih. Kempes ini, tuh kempes kan. Kita coba masukin ke drone ya. Tadi kan sempit ya, sekarang coba. Tuh lancar teman-teman. Oke, bisa digunakan lagi dengan nyaman. Lihat ya, lancar ya, tuh lancar teman-teman. Tuh.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki kendala baterai MGX B20 nya kembung. Bisa dilakukan seperti video yang saya contohkan tadi. Jadi harus dibuka ya semua sampai ketemu pembungkus sel yang utama, itu yang dicoblos. Jangan nyoblos ini. Kalau nyoblos ini percuma, nanti sini rapet tapi dalamnya masih merembes, nanti keluar lagi gasnya merembes, akhirnya baterainya drop. Kalau lubangnya nggak terlalu rapet atau belum sempurna nutupnya, dia nanti akan drop mungkin untuk durasi flight time-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan di like, komen, ataupun dibagikan jika memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.